Pupuk ini mengandung unsur hara, nitrogen, fosfor, kalium, asam amino, dan juga kandungan unsur mikro lain ya, tentunya yang sangat diperlukan oleh tanaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua ya, para sahabat taniku semua yang selalu setia belajar bersama dengan channel Belajar Organik ya, para sahabat tani semua. Nah, dalam kesempatan video kali ini channel Belajar Organik akan berbagi kepada para sahabat taniku semua untuk membuat pupuk organik ya, pupuk organik cair ataupun POC yang berfungsi untuk menyuburkan semua tanaman kita, baik itu di fase generatif ataupun fase vegetatif ya. Nah, dimana pupuk yang akan kita buat kali ini fungsinya untuk menguatkan tanaman kita ya, baik dari segi daun, batang, dan juga buahnya agar lebih maksimal lagi. Jadi pada saat fase vegetatif ataupun fase pertumbuhan, pupuk ini akan memacu pertumbuhan dalam membentuk ranting-ranting, kemudian menguatkan ranting-ranting dan juga batang serta akar agar supaya bisa lebih maksimal ya pertumbuhannya, dan juga agar supaya tidak mudah terserang oleh penyakit. Kemudian manfaat yang selanjutnya dari pupuk ini yaitu selain pembuatannya itu sangat mudah, jadi memang sistem pertanian yang saya terapkan ke semua tanaman saya yaitu dengan saya menggunakan sistem semi organik ya. Jadi saya sudah menemukan cara bertani yang sangat pas sekali untuk kita jalani agar supaya kesuburan dari media tanam ataupun lahan itu tetap terjaga, akan tetapi pertumbuhan dari tanaman kita itu bisa lebih maksimal ataupun tidak lambat ya pertumbuhannya, karena fungsi dari pupuk organik seperti yang akan kita buat kali ini itu fungsinya yaitu untuk menjaga kesuburan media tanam ya. Jadi dengan kita menambahkan mikroba-mikroba baik yang kita berikan ke tanaman kita, yang sehingganya akan menjaga kesuburan dari media tanam kita. Nah, oke, para sahabat taniku semua, langsung saja kita praktekkan ya cara pembuatan POC ataupun pupuk organik cair dengan bahan santan kelapa ya, para sahabat tani semua. Jadi pupuk ini ketika sudah selesai fermentasinya nanti, pupuk ini mengandung unsur hara, nitrogen, fosfor, kalium, asam amino, dan juga kandungan unsur mikro lain ya, tentunya yang sangat diperlukan oleh tanaman kita. Jadi unsur hara yang terdapat di dalam pupuk organik cair yang kita buat kali ini adalah unsur hara yang sangat lengkap sekali. Tentunya sangat penting untuk para sahabat tani semua menyimak videonya ya dari awal sampai akhir, agar supaya para sahabat tani semua bisa paham untuk cara pembuatannya. Jangan lupa juga untuk di-share videonya ya, ataupun dibagikan ke sahabat tani yang lain, baik melalui media sosial ataupun saling sharing antar sesama sahabat petani. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dalam pembuatan POC tentunya kita memerlukan bahan-bahan ya. Jadi yang pertama bahan yang kita gunakan ataupun bahan pokoknya yaitu santan kelapa ya. Jadi santan kelapa ini selain sebagai penyedap masakan ataupun bumbu masakan, ini dalam dunia pertanian bisa juga dijadikan sebagai POC ataupun pupuk organik cair ya. Untuk santannya ini kita memerlukan sebanyak 2 saset seperti ini, atau kalau yang sahabat tani menggunakan santan hasil dari parutan itu yang kita perlukan yaitu antara 130 sampai dengan 200 ml ya. Jadi untuk santannya 130 sampai 200 ml. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kita perlukan yaitu garam dapur,
Kemudian kalau sahabat tani punya garam grosok itu jauh lebih baik ya, lebih bagus, kandungannya lebih lengkap. Karena di daerah saya sulit, maka saya menggunakan garam dapur, tidak masalah. Garam dapurnya ini kita memerlukan 100 gram ya para sahabat-sahabat tani semua. Kemudian yang selanjutnya yaitu terasi. Nah, dimana terasi ini kalau sudah jadi pupuk nanti itu akan menjadi pupuk asam amino ya, karena terasi ini dibuat dari bahan protein ataupun udang ya para sahabat ini semua. Terasinya kita memerlukan 1 saset seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai bakteri ataupun dekomposernya, saya menggunakan Yakult ya para sahabat ini semua. Tapi tidak terpatok pada Yakult, sahabat ini bisa menggunakan juga E4 ataupun MOL ya yang dibuat sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu nasi. Nah, nasi ini sebagai sumber karbohidratnya ya untuk makanan dari bakterinya ini ya. Selanjutnya untuk bahan yang selanjutnya yaitu nasi ya para sahabat tani semua. Nah, nasi ini juga memang sudah sangat terkenal sekali, bisa dibuat sebagai MOL ya para sahabat tani semua, dimana nasi ini mengandung unsur hara yang sangat lengkap sekali dan juga vitamin-vitamin seperti karbohidrat, vitamin A, kemudian vitamin B, dan juga masih banyak lagi kandungan-kandungan yang lainnya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu air ya, air sebanyak 5 liter. Jadi POC yang akan kita buat kali ini kalau sudah jadi nanti itu sebanyak 5 liter. Kemudian untuk biayanya itu sangat irit sekali, sangat ringan sekali. Jadi per 5 liter POC kita hanya memerlukan biaya sebanyak, kita hitung ya, untuk santannya ini harganya 2.000 per kemasan, jadi ini 4.000. Kemudian ininya 500 ya, untuk garamnya juga ini paling 500 rupiah, berarti ini 5.000. Kemudian Yakultnya ini 2.000, berarti cuman 7.000 rupiah saja kita sudah punya POC yang multifungsi, yang multiguna sebanyak 5 liter. Oke, setelah kita siapkan bahan-bahannya, selanjutnya kita praktek untuk cara peramuannya ya ataupun pembuatannya. Jadi yang pertama kita siapkan nasinya dulu ya. Nasinya kita haluskan dulu, kita hancurkan seperti ini. Nah, kalau sahabat tani memiliki nasi yang sudah basi, yang sisa itu malah justru lebih bagus ya, karena sudah ditumbuhi ataupun ditinggali oleh mikroba baik. Itu malah justru lebih bagus ya para sahabat tani semua. Nah, setelah kita lumatkan nasinya seperti ini, selanjutnya kita masukkan garam. Nah, garam. Oke, selanjutnya kita aduk untuk garamnya. Kemudian setelah garamnya kita masukkan, selanjutnya kita masukkan juga terasinya ya. Jangan lupa untuk terasinya kita lumat juga dengan nasinya. Jadi kalau sahabat tani ingin lebih mudah ya ikuti langkah-langkah yang saya lakukan ini ya. Jadi nanti biar nggak kebolak-kebalik. Nanti kalau kebolak-kebalik nanti susah untuk pembuatannya ya. Nah, kemudian setelah kita masukkan terasi, selanjutnya kita masukkan santan kelapanya ya. Nah, ini santannya sangat kental sekali. Nah, untuk santannya ini usahakan santan yang murni ya, jangan santan yang terlalu encer. Nah, makanya saya menggunakan santan yang kemasan karena dia sangat kental sekali. Nah, kita masukkan sebanyak 2 saset. Kemudian untuk yang terakhir kita masukkan dekomposernya ataupun bakteri pengurainya, yaitu Yakult ya para sahabat tani semua. Kemudian kita lakukan pengadukan lagi. Nah, kita lumat seperti ini. Nah, setelah dilumat seperti ini, sudah tercampur semua bahan-bahannya. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan ke dalam air yang 5 liter tadi ya. Kita masukkan ke dalam air seperti ini. Nah, kemudian kita aduk lagi ya, agar tercampur. Kemudian
Nah, ini sudah siap untuk kita lakukan fermentasi. Nah, seperti ini. Nah, untuk fermentasinya di sini saya sudah menyiapkan jerigen untuk sebagai penampungnya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam jerigen ya, jerigen penampung untuk kita lakukan fermentasi para sahabat tani semua. Nah, untuk waktu fermentasinya itu seperti biasa ya, kita membuat POC itu minimal 2 minggu. 2 minggu itu sudah bisa kita gunakan ya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam jerigen, selanjutnya kita simpan di tempat yang teduh selama 15 hari untuk kita lakukan fermentasi ya para sahabat tani semua. Nah, ditaruh di tempat yang teduh seperti ini yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian selama menunggu 15 hari selama fermentasi, kita tentunya harus membuka tutupnya ya, membuka tutupnya untuk membuang gas agar supaya tidak meledak ya penampungnya ini. Jadi kita tutup rapat, kemudian setiap 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali kita buka tutupnya untuk membuang gas. Nah, ini setelah 15 hari ini sudah bisa kita gunakan untuk memupuk tanaman kita dengan cara dispray ke bagian daun ya. Nah, oke ya para sahabat-sahabat tani semua, jadi demikian tadi praktek cara pembuatan POC ataupun pupuk organik cair dengan berbahan santan ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat tani semua. Selain kita irit biaya, tentunya tanaman kita tidak tertinggal ya dengan menggunakan sistem pertanian semi organik. Jadi selain menggunakan pupuk kimia, kita juga membuat sendiri pupuk organik cair agar lebih irit biaya, kemudian menjaga kesuburan tanah dan juga memaksimalkan produksi dari tanaman kita. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.